Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas kami yaitu pada mata kuliah sinyal dan sistem yaitu materi Fast Fourier Transform. Nah, dan di sini sebelum kita mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada teman-teman kami. Silahkan. Ya, baik, perkenalkan nama saya Sepani Pamisirante dengan NIM 04191080. Oke, baik. Perkenalkan, saya Wahyu Abdillah, NIM 04191084. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Riko Dwi Saputra dengan NIM 04191072. Ya, perkenalkan nama saya Zainul Furqan Hikmatiar, biasa dipanggil Zain, NIM 04191089. Oke, baik. Mungkin langsung aja kita masuk ke materi mengenai Fast Fourier Transform, dan di sini yang pertama akan menjelaskan adalah saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, jadi Fast Fourier Transform ini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi. Nah, domain waktu diskrit ini atau periode didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk sebuah isyarat atau gelombang untuk mencapai suatu gelombang penuh dan dapat menentukan nilai periodisitasnya. Nah, perlu dicermati lagi bahwa pengertian ini tuh berlaku untuk isyarat monokromatis. Isyarat yang dimaksud ini adalah gelombangnya yang bersifat tunggal. Nah, dan yang pasti memiliki sebuah periode. Dengan demikian, isyarat itu dikenal dengan istilah periodis. Nah, pengamatannya ini dapat dilakukan dengan memantau gelombang dan kita dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam isyarat serta periodenya. Nah, membahas mengenai FFT ini sendiri tentunya tidak dapat kita lepaskan dari DFT atau Discrete Fourier Transform. Nah, FFT ini merupakan turunan dari persamaan DFT, yang dimana jumlah perhitungan digital pada DFT ini dapat dikurangi secara signifikan, sehingga dengan adanya penemuan FFT, maka perhitungan digital terhadap spektrum frekuensi ini dapat diwujudkan secara sederhana dalam implementasinya. Nah, di sini. Jadi untuk FFT sendiri ini merupakan turunan dari persamaan DFT. Nah, di mana jumlahnya ini dapat dikurangi secara signifikan, sehingga dengan adanya penemuan FFT maka perhitungan digital terhadap spektrum frekuensi dapat diwujudkan secara sederhana. Nah, DFT untuk finite length sequence dari YN yang terdefinisi untuk rentang 0 kurang dari atau sama dengan N, kurang dari atau sama dengan N kurang min 1, ini dinyatakan sebagai berikut, yang dimana rumusnya bisa kalian lihat di PPT ini sendiri. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu contoh soal terkait FFT yang akan saya jelaskan, bisa di next. Baik, jadi ini untuk contoh soal FFT-nya ya. Jadi diketahui XN sama dengan min 3, 2, min 3, 1. Lalu yang ditanyakan ialah mencari FFT-nya itu sendiri. Nah, kita menggunakan metode butterfly untuk mencari FFT pada soal kali ini. Nah, di situ bisa kita lihat ya, kan diketahui XN-nya sama dengan min 3, 2, min 3, min 3, 1. Lalu yang ditanya FFT. Nah, di situ kita tulis dulu, kita urutkan dari min 3 sampai dengan 1. Yang mana min 3 itu 0, lalu 2 itu 1, lalu min 3 itu 2, lalu 1 itu 3. Sehingga didapatkan N-nya sama dengan 4. Seperti itu. Bisa di next. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita pisahkan nih yang ganjil dan yang genap. Kan tadi sudah diurutkan ya dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita pisahkan yang ganjilnya itu 1 dan 3, lalu yang genapnya itu 0 dan 2. Kayak gitu. Lalu sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang mana rumus X dalam kurung K itu sama dengan WN pangkat K dikali XN. Nah, yang mana karena tadi dimulainya dari 0, maka di situ sigmanya dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan 1. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita pisahkan tadi ya antara ganjil dan genap, nah lalu kita masuk ke metode butterfly-nya itu sendiri. Yang mana setelah kita pisahkan yang genap, nah di situ ditulis N0 lalu N2. Nah, N0-nya tadi itu di XN sama dengan min 3 ya. Jadi yang tadi N0 itu
dari min 3. Lalu untuk yang N2 itu juga dari min 3. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang ganjil, yang N1-nya itu tadi 2, lalu yang N3 itu 1. Nah, lalu cara menjumlahkannya ialah itu yang atas, yang N0 dan N2 min 3 sama-sama min 3 itu dijumlahkan jadi min 3 ditambah min 3 hasilnya min 6. Bisa dilihat di situ ya, itu ada gambar pada PPT, bisa dilihat ya di situ min 3 ditambah min 3 jadinya min 6. Nah, lalu kita kalikan. Untuk hasil yang bawahnya itu kita kalikan dulu. Min 3 dikali min 1. Min 3 dikali min 1 itu sama dengan 3. Lalu kita jumlahkan lagi dengan min 3 yang di atas. Jadi 3 ditambah min 3. Jadi hasilnya 0. Nah, lalu untuk yang ganjil juga sama. Yang N1 itu 2, yang N3 itu nilainya 1. Kita jumlahkan 2 ditambah 1 itu hasilnya 3. Nah, lalu kita kalikan lagi yang 1 di bawah ini dengan min 1. Jadi 1 dikali min 1 hasilnya sama dengan min 1. Lalu kita jumlahkan dengan 2. Min 1 ditambah 2 hasilnya 1. Nah, lalu kita pindahkan nih hasil yang tadi sudah kita kerjakan. Yang min 6, 0, 3, dan 1. Itu kita pindahkan di sebelah kanan. Kita pindahkan, kita geser. Nah, kita tulis nih min 6, 0, 3, 1. Sama kayak yang sebelumnya. Lalu kita jumlahkan lagi. Nah, untuk penjumlahan yang di sebelah kanan ini, kita lingkahin 1. Jadi yang min 6 kita jumlahkan sama yang 3. Min 6 ditambah 3 hasilnya itu min 3. Nah, lalu yang 3-nya tadi kita kalikan sama tadi ya, dikali min 1. Jadi 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Lalu min 3 ditambah min 6 hasilnya min 9. Nah, lalu kita jumlahkan lagi yang 0 dan 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Sudah. Lalu kita kalikan lagi 1 dengan min 1. 1 dikali min 1 min 1. Min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. Nah, akhirnya kita dapatkan nilai hasil akhir untuk nilai FFT-nya, yaitu min 3, 1, min 9, dan min 1. Nah, biasanya itu yang ditanyakan bisa dalam bentuk inverse juga ya. Kalau kita mencari bentuk inverse-nya, kita bagi dengan N sama dengan 4. Seperti yang tadi di awal sudah diketahui ya, N-nya kan 4. Nah, maka hasilnya tadi kita bagi dengan 4, maka didapatkan hasil inverse-nya itu min 0,75, lalu 0,25, lalu ada min 2,25, lalu yang selanjutnya ada min 0,25. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, bisa di next selanjutnya. Terima kasih. Ya, di sini selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang algoritma Cooley-Tukey FFT. Algoritma Cooley-Tukey FFT. Nah, algoritma ini ditemukan oleh J, W, Cooley, and John Tukey dan kemudian diberi nama berdasarkan nama mereka, yaitu Cooley-Tukey. Cooley-Tukey FFT yang terkenal ialah transformasi dengan panjang N sebagai bilangan berbasis R sebagai contoh N sama dengan R pangkat I. Algoritma ini sering disebut sebagai algoritma Radix R. Nah, algoritma ini adalah algoritma yang paling populer digunakan untuk perhitungan sinyal digital. Karena dengan adanya algoritma ini dapat mereduksi jumlah perhitungan pada DFT sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah menggunakan FFT. Satu hal yang membedakan algoritma ini dengan algoritma FFT ialah bahwa kita bisa menentukan nilai faktor R untuk jumlah N tertentu, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan sebuah algoritma Radix R di mana N sama dengan R pangkat Pi, misal untuk N sama dengan 256, dengan menggunakan Radix 4, maka kita dapat nilai Pi sama dengan 4, yaitu dalam kurung 256 sama dengan 4 pangkat 4. Algoritma yang paling populer digunakan ialah algoritma dengan basis R sama dengan 2 atau R sama dengan 4, karena dasar perhitungan dari kedua radix tersebut dapat diimplementasikan tanpa harus melakukan perkalian. Nah, dengan adanya algoritma ini, maka akan sangat membantu kita dalam mengurangi proses perhitungan DFT. Perbedaan antara metode DFT dan FFT untuk nilai yang sama, yaitu N pangkat 2 dan N log 2N, sehingga sangat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menghitung deret Fourier. Nah, dengan adanya FFT ini akan sangat membantu perhitungan deret Fourier dalam dua hal, yaitu yang pertama jumlah data yang besar dan keterbatasan alat penghitung komputer. Nah, berikut ini ialah definisi singkat dari algoritma Cooley-Tukey FFT, yaitu pada pertengahan 1960, J.W. Cooley dan J.W. Tukey
merumuskan teknik perhitungan Fourier transform yang efisien yang disebut fast Fourier transform atau FFT. FFT ini ialah algoritma yang efisien untuk menghitung transformasi Fourier diskrit atau DFT dan inverse-nya. Kata fast digunakan karena formulasi FFT jauh lebih cepat dibanding metode transformasi Fourier biasa. Misalnya, FFT memerlukan 10.000 operasi matematik untuk data dengan 1.000 observasi, yaitu 100 kali lebih cepat dibanding dengan perhitungan konvensional. Nah, dengan perkembangan personal komputer, teknik FFT untuk analisis data menjadi populer dan merupakan salah satu metode baku dalam analisis data. Ya, mungkin itu sekian dari penjelasan algoritma Fourier-2K. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Epi. Ya, baik. Berikutnya, mengapa harus fast Fourier transform? Dari tadi kan ada penjelasan tuh tentang apa itu FFT, terus contoh soalnya. Nah, mengapa harus fast Fourier transform? Karena teknik FFT jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode perhitungan algoritma Fourier transform biasanya. Selain itu, karena FFT dalam aplikasinya dapat menghasilkan citra digital yang tidak jauh berbeda dengan aslinya, dan data yang disisipkan lebih kuat terhadap noise atau gangguan. Teknik fast Fourier transform digunakan untuk mengekstrak komponen-komponen data pada domain spektral atau frekuensi, di mana pada domain spesial ataupun domain waktu, komponen-komponen tersebut tidak dapat terlihat secara eksplisit. Ya, berikutnya adalah implementasi dari fast Fourier transform ya. Dari ilmu statistik, misalnya memprediksi sifat-sifat aliran air sungai, analisis curah hujan persatuan waktu, analisis klimatologi diantaranya seperti suhu, kelembapan, arah angin, dan sebagainya. Dari telekomunikasi, analisis sinyal majemuk yang ditangkap oleh sebuah antena BTS, analisis 3 dimensi radiasi sebuah antena, rancangan filter untuk menekan noise, rancangan penguat tertala berpita lebar, dan sebagainya. Lalu untuk pengolahan citra digital, pengenalan citra, menentukan kemunculan intensitas piksel dengan aras tertentu, menilai kedekatan sebuah template dengan citra yang diuji, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Wahyu Abdillah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Jadi itu saja dari kami mengenai penjelasan materi Fast Fourier Transform. Dan jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Itu saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.